Halo teman-teman, di video saya sebelumnya tentang Gunung Olympus, gunungnya para dewa, ada yang bertanya, apakah dewa itu setan? Pertanyaan ini cukup menarik kan? Karena dalam berbagai mitologi dan agama, kita sering mendengar tentang dewa dan setan. Tapi apakah mereka sebenarnya sama? Atau ada perbedaan mendasar antara keduanya? Yuk kita bahas tuntas di video ini. Pertama-tama, mari kita lihat asal kata dan arti dari dewa dan setan. Kata dewa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu deva yang berarti makhluk surgawi atau yang bercahaya. Dalam bahasa Indonesia, dewa sering diartikan sebagai makhluk supernatural yang memiliki kekuatan dan kekuasaan di atas manusia. Dalam KBBI, dewa adalah roh halus yang dianggap atau dipercayai sebagai penguasa alam dan manusia. Sementara itu, setan berasal dari bahasa Arab, yaitu syaiton, yang berarti yang jahat atau yang menyesatkan. Kata setan sendiri dalam KBBI berarti roh jahat yang selalu menggoda manusia untuk berbuat jahat. Nah sekarang mari kita lihat dari sudut pandang agama. Dalam Islam tidak mengakui adanya dewa. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Sementara di sisi lain, setan adalah sifat yang melekat pada makhluk jahat, durhaka, dan membangkang. Setan bisa berupa jin atau manusia. Setan dari bangsa jin yang paling terkenal adalah iblis. Mirip dengan Islam, di kekristenan tidak dikenal istilah dewa, karena umat Kristen menyembah Tritunggal Maha Kudus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu satu Tuhan dalam tiga pribadi. Sementara dalam Kristen, konsep Satan atau setan adalah makhluk yang pada mulanya adalah malaikat Tuhan yang paling tampan dan menawan dari segala yang diciptakan menurut kitab Yesaya. Setan juga menjadi mitra Tuhan dalam drama sejarah keselamatan, dan ia adalah saingan Tuhan yang berperang melawan rencana keselamatan Tuhan. Dalam agama Hindu, dewa adalah makhluk gaib yang dipuja sebagai perwujudan Brahman, aspek dari Brahman yang mulia, atau makhluk yang berkuasa. Di Hindu juga mengenal ajaran yang mirip dengan kekristenan yang disebut Trimurti. Trimurti adalah kesatuan dewa tertinggi di antara para dewa. Tiga dewa utama tersebut yaitu Dewa Brahma, Sang Pencipta, Dewa Wisnu, Sang Pemelihara, dan Dewa Siwa, Sang Penghancur. Sementara konsep setan dalam Hindu disebut Asura, yang memiliki sifat bertentangan dengan para dewa. Setan bisa sekuat yang dibayangkan dan dapat menyebabkan penderitaan. 6 setan super kuat yaitu setan keinginan egois, setan kemarahan, setan kebingungan dan delusi, setan kesombongan dan keangkuhan, setan keserakahan, serta setan kecemburuan dan kedengkian. Berbeda dengan tiga konsep agama yang ada, dalam agama Buddha, dewa adalah makhluk surgawi yang memiliki kesaktian dan hidup panjang, tetapi tidak setara dengan manusia dan tidak dianggap sebagai Tuhan. Berbeda dengan Hindu, dewa dalam Buddha tidak sempurna dan tidak maha kuasa, karena konsep Tuhan dalam agama Buddha digambarkan sebagai Anatta, yaitu sesuatu yang berwujud tanpa sosok dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tuhan disebut dengan berbagai sebutan, namun hakikatnya semua sebutan tersebut merujuk pada satu Tuhan yang sama. Sedangkan konsep setan dipandang sebagai manifestasi dari kekuatan negatif atau ketidakberuntungan yang berasal dari perilaku manusia. Alam pemahaman Buddha tidak ada yang namanya setan. Yang ada hanyalah kekuatan, energi, dan dewa yang dapat digunakan. Mara adalah representasi metaforis dari unsur-unsur gelap dalam kondisi manusia. Nah, dari penjelasan di atas, kita bisa melihat bahwa ada perbedaan mendasar antara dewa dan setan. Dewa dalam banyak agama dan mitologi adalah makhluk yang memiliki kekuatan dan peran positif, meskipun kadang-kadang juga bisa bertindak negatif. Sementara setan adalah makhluk yang secara fundamental jahat dan selalu berusaha menyesatkan manusia. Namun ada juga beberapa kesamaan antara keduanya. Baik dewa maupun setan seringkali digambarkan sebagai makhluk supernatural yang memiliki kekuatan di atas manusia,
Keduanya juga seringkali dikaitkan dengan dunia gaib dan misterius. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.